Ini sebelum kita lakukan perbaikan ya. Nih, coba kita tes dulu untuk tarikannya. Ini terasa banget ya, nyendat-nyendat. Dan setelah proses yang panjang, akhirnya kita menemukan untuk akselerasi yang pas. Kira-kira bagaimana untuk prosesnya? Simak video ini selengkapnya. Hai Sobat Otomotif, bertemu kembali bersama saya Raihan Motor. Pada kesempatan kali ini, ya mungkin kalian sendiri sudah mengetahui ya apa permasalahannya. Soalnya di intro aja tadi udah kedengeran. Dan lagian untuk Ninja 250 ini ya mungkin tidak asing lagi, memang itu penyakitnya gitu. Itu udah penyakit langganan dari lahirnya. Yaitu seperti biasa, Ninja 250 dengan kapasitas 250 cc ini memiliki dua karburator. Seperti biasa penyakitnya itu delay, nyendat, dan tidak ada tenaga di akselerasi putaran atas, bahkan boros BBM. Oke baik, untuk Ninja ini kita akan lakukan pemeriksaan serta analisa. Dan selanjutnya kita akan lakukan perbaikan. Oke, sebelumnya kita akan tes menyalakan dulu. Untuk bantingan vakum itu cukup parah ya, sudah mulai kedengeran. Serasa ngeliktik gitu. Coba kita hayati lagi, kita naikkan RPM sedikit demi sedikit. Selain ngeliktik itu sudah bertangga-tangga gitu ya pada saat kita mulai buka gas. Ini padahal kita udah lakukan open filter ya. Gimana kalau kita pasang ini filter udaranya? Mungkin ya makin melempem ya. Oke, coba kita perdekat ya perangkatnya ke filter udara. Itu bantingan vakum terasa banget. Kita nih harapannya ini ya. Harapannya ini hanya satu saja. Jangan sampai sudah diutak-atik bengkel sebelumnya dengan parah sehingga memperlambat proses kita untuk perbaikan. Oke, kita mau cabut tangkinya terlebih dahulu. Tapi bentar, ini bentar. Tunggu ya. Ini pemandangan yang tidak enak dipandang nih. Ini otomatis keran sudah dicabut. Ada apa? Ada apa kira-kira? Ini nih, kira-kira kayaknya dramanya ini mulai dari sini dimulai. Keran bensin sudah ngocor duluan, sudah ngalir tanpa vakum otomatisnya. Artinya keran di sini sudah dilangsungkan atau sudah error. Ini awal perkara menurut saya. Padahal ini berbahaya loh yang seperti ini. Ini tidak boleh sebenarnya dibiarin. Kenapa? Ini berakibat fatal. Soalnya saya pernah kasus seperti ini. Ninja 2,5 isi full tank sore, di malamnya parkir di rumah itu bau bensin. Ternyata bensin yang di
tangki itu sudah berada di mesin. Sudah di dalam mesin semua. Pagi kaget sudah tidak mau di starter. Pas di starter paksa akhirnya crankcase ambrol atau pecah. Kami mekanik sering menyebutnya dengan istilah fuel hammer. Artinya ada efek bahan bakar secara menumpuk di ruang bakar itu menjadi seperti batu. Seperti tumpukan batu dalam posisi piston berputar sekencang mungkin, bergerak sekencang-kencangnya dari TMA menuju TMB. Terus akhirnya yang terjadi bukan ledakan, tetapi serpihan pada mesin tersebut. Itu membahayakan. Oke, kita kembali ke laptop. Kita fokus untuk pemeriksaan setiap komponen demi komponen pada dalam karburator ini. Saya berharap semua viewer ataupun semua penonton pada video ini tidak jenuh atau bosan. Karena ini segmen terpenting mulai dari sini. Jangan sampai di skip karena ini retensi yang sangat penting. Yang saya jelaskan dari awal, mulai dari intro hingga menit ini itu hanya perana luar. Akan tetapi segmen yang terpenting itu berawal dari sini. Langkah pertama, kita pemeriksaan komponen menyelaraskan atau menyeimbangkan antara 1 dan 2. Baik, sebelum kalian lanjut menonton, ini saya memberitahukan, anggap saja motor tersebut ada di depan kalian, hadap-hadapan berarti ya. Piston sebelah kanan dalam posisi berhadap-hadapan dengan motor tersebut, yang sebelah kanan anggap saja itu piston 1. Dan yang sebelah kiri itu piston 2. Ya, supaya kalian tidak bingung nih yang mana piston 1 dan piston 2. Sebenarnya bebas sih, terserah kalian. Tapi untuk video ini saya bikin penonton mengikut sertakan dalam peran video ini supaya kalian seakan interface atau secara langsung. Oke, next kita kembali ke laptop pada bagian karburator. Pada segmen ini kita press dari angka keborosan. Kita mencegah keborosannya dulu. Sehingga mungkin pada nozzle mainjet itu susah-susah gampang ya untuk dicari. Tapi sebenarnya masih bisa kita presiskan ulang kok. Tanpa merusak, tidak. Tenang kawan-kawan, itu tidak merusak sama sekali ya. Langkah ini sangat aman, tidak merusak. Yang penting masih mengikuti metode dan tidak di luar batas wajar. Memang dengan tradisi seperti ini masih tradisi kuno, akan tetapi ini sangat presisi. Yang mana nozzle atau kuningan ujung mainjet itu kita lakukan pengetukan selayang saja, jangan kencang-kencang. Di sini bertujuan mempersempit lubang tetapi tidak lebih sempit dari jarum. Artinya lubang yang tadi sedemikian sudah mungkin oblak ya, wajar dalam hitungan tahun ratusan bahkan ratusan ribu kali naik turun si benda itu. Jarum dan si ujung mainjet ini atau nozzle mainjet ini selalu bergerak naik turun pada tempatnya. Jadi ini sangat penting. Komponen sekecil ini betul-betul krusial pada setiap komponen karburator. So silakan kawan-kawan melakukan metode ini atau tidak, dan percaya tidak percaya ini mampu mengiritkan BBM bahkan hingga lebih dari 28%. Saya telah melakukan metode ini. Oke, selanjutnya setelah kita bandingkan kedua nozzle, nah ini coba kita tes. Ya, ingat kawan-kawan, perlu dicatat satu hal, jangan sampai nyangkut. Artinya kalau kita lepaskan seperti ini, dia jatuh. Nah gitu. Kalau dia dilepaskan tergelincir jatuh, itu aman. Yang perlu kita hindari, jangan oblak, jangan padat. Padat tidak boleh. Dikhawatirkan dia nanti macet dan tidak mau berakselerasi untuk vakumnya. Jangan sampai juga. Yang khawatirnya bagi kita ini mungkin udah mulai boros, saking ambisinya pengen diiritkan sampai macet, itu tidak boleh. Dia memang harus bergerak bebas. Mulai dari atas, paling atas banget, hingga ke ujung untuk mendapatkan akselerasi nantinya. Cukup jelas ya kawan-kawan. Jadi kalau kita ambil sisi gambar dari jarak dekat, bila kita zoom nih,
Ya, bentar, saya masukkan dulu ya untuk kedua nozzle-nya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita zoom, kita ambil gambar dari jarak dekat. Nih, saya fokuskan dulu kameranya ya, bentar. Saya ambil fokusnya dulu. Oke, jelas ya. Nah, ini untuk tingkat kepresisian yang betul-betul saya rekomendasikan. Seperti ini. Nah, kita angkat, jatuhkan, dia nggak nyangkut. Itu bagus. Dan selanjutnya untuk segmen yang kedua yang perlu kita perhatikan, menganalisa penyebab mesin silinder 1 dan silinder 2 itu rebutan momentum yang tidak sinkron atau tidak selaras. Nah, ini penyebab faktor ada gaya momen antara piston 1 dan piston 2 itu tidak sinkron. Dalam bahasa sederhananya ini gini, kejar-kejaran antara gaya putaran atau rotasi yang tidak seimbang. Jadi tidak dapat stabil gitu, baik itu di putaran rendah maupun putaran atas. Dan kemudian kita coba untuk cek spontan balik dari vakum. Kedua vakum ini kita uji untuk daya cepat naik turunnya, aman ya. Oke, selanjutnya kita pemasangan karburator dan dilanjutkan dengan tes seperti ini. Ini merupakan segmen penentu akhir dari hasil kerja kita. Alat sederhana ini akan membantu kita untuk membaca serta menyeimbangkan pada saat penyetelan antara karburator 1 dan karburator 2 sehingga silinder 1 dan silinder 2 mendapatkan keseimbangan yang rata. Caranya bagaimana? Caranya kita akan menyeimbangkan tingkat kevakuman dari hisapan karburator 1 ke karburator 2 untuk menuju ruang bakar 1 dan ruang bakar 2. Jadi tidak ada gaya kejar-kejaran atau kompresi kepadatan sebelah atau mungkin hisapan terlalu maju pada silinder 1 atau silinder 2. Jadi bahasa simpelnya menstabilkan atau menselaraskan. Nah, bila seperti ini pada piston 1 itu hisapannya lebih besar, sedangkan hisapan silinder 2 itu berkurang sehingga tingkat level dari air tidak rata. Kita mengejar sampai betul-betul rata ya. Bila betul-betul rata, itu putaran mesin akan terasa lebih sempurna, lebih smooth atau lebih rata, lembut ya, lebih halus gitu. Betul-betul tidak saling kejar-kejaran. Nah, kita ambil level datarnya. Ingat, memang penyetelan seperti ini tidak segampang yang kita kira. Betul-betul teliti, butuh kesabaran ekstra. Kemudian kita resapin, bila kurang setel sedikit pada katup butterfly 1 yang ada di pertengahan. Oke, bila segmen demi segmen sudah kalian ikuti dan ini untuk tahap hasil akhirnya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share bila bermanfaat. Dan apabila terdapat pertanyaan, silakan cantumkan pada kolom komentar. Saya Ryan Motor pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.